Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji tentunya hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita, suri tauladan kita yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Purbalingga, Ustadz Muhammad Asawad, Ustadz Rizal, para asatid di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, dan terkhusus takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga, dan saudara-saudara saya, para pemuda dan ikhwan-ikhwan yang hari ini mengikuti Daurah Pemuda. Ini kayaknya ada yang nggak pemuda lagi nih di rombongan belakang nih. Tadi saya melihat ada bapak-bapak di belakang. Saya di sini nggak akan serius-serius. Nanti yang serius-serius sama Ustadz aja. Ya, saya nggak akan serius-serius nih. Yang serius nanti sama Ustadz aja. Kita hari ini hanya sharing, tukar informasi, saling bagi informasi terkait radikalisme dan terorisme. Nah, kenapa perlu kami sampaikan? Karena persoalan tersebut pada masa saat ini sangat penting. Perlu para ikhwah mengerti bahwa saat ini radikalisme dan paham terorisme itu sudah menjalar sampai ke tingkat sekolah. Makanya kenapa hari ini kami membawakan materi tersebut. Alhamdulillah kami diajak oleh beliau para asatid untuk memberikan sedikit pengalaman kami dalam menangani kelompok terorisme yang ada di Indonesia. Nanti kami akan coba paparkan sedikit. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bahan deteksi dini. Semoga setelah pulang dari sini nanti teman-teman semua, saudara-saudara saya udah paham. Oh, radikalisme ini seperti ini, terorisme ini seperti ini. Gitu ya. Gak usah serius-serius. Nah, nanti kalau tanya dalil sama Ustadz, kalau sama saya jangan tanya dalil. Saya yakin antum semua ini lebih ke sana daripada saya. Karena udah di pesantren udah lama. Udah berapa tahun di pesantren? Berapa tahun? 6 tahun. Wah, masya Allah nih, luar biasa nih beliau nih. Oke, next. Saya pegang remote, lupa ya. Sebelumnya perkenalan, saya nama Iwan. Kalau nama kunyahnya Abu Abdillah, Abu Hafid, dan banyak lagi. Karena ini saya perlu. Karena tiap hari saya beserta anggota-anggota saya itu nemui saudara-saudara kita yang kondisinya terdapat penyimpangan dalam memahami din, syariat Allah. Tiap hari saya beserta anggota saya itu nemui orang-orang ini, ditemui satu persatu, face to face, ketemu. Nah, itu.
Dari mana kami belajar? Untuk bisa berkomunikasi, memahami, mengcounter pemahaman mereka, dan sebagainya. Kami belajar sejak kami mengenal dakwah salaf. Jadi sejak kami mengenal dakwah salaf, Masya Allah, kami memiliki banyak referensi, kitab-kitab para ulama, yang kami pergunakan untuk mengcounter pemahamannya mereka. Nanti akan kami tayangkan di sini betapa, mohon maaf, kejamnya mereka dan betapa mereka, halusnya mereka dalam memperdaya saudara-saudara kita semua. Per hari ini sudah ada 26 ya. 26 anak di bawah umur, anak di bawah umur yang posisinya itu sudah terpapar paham radikalisme dan terorisme. Beberapa di antaranya itu sudah merencanakan untuk menyerang markas tentara. Sudah ada beberapa dari 26 orang itu berencana menyerang markas tentara. Di mana? Di Bali. Dan mereka sudah persiapan membuat adonan kue. Bukan kue untuk dimakan, tapi adonan kue yang itu bisa jadi kembang api, meledak, boom. Itu. Anak di bawah umur. Masalah. Coba bayangkan. Kami yakin, alhamdulillah, untuk para pemuda salaf ini insya Allah jauh dari itu. Karena sejak dini sudah ditanamkan pemahaman yang benar, manhajnya salaf sesuai dengan salafus soleh. Ini dasar kami. Kami di sini bicara di porsi kami sebagai pemerintah negara yang hadir untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Ini dasar kami, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE. Nah, RAN PE ini kami Densus 88 dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya, termasuk adalah dari kalangan salafiyin, untuk bersama-sama menanggulangi tindak pidana terorisme. Propaganda kelompok teror, intinya ini menebarkan menebarkan aksi teror di masyarakat agar tercipta rasa ketakutan hingga mendapatkan eksistensi atas kehadiran mereka. Saya mohon maaf, hari ini saya akan tampilkan video kecil. Kenapa perlu tampilkan? Agar saudara-saudara saya ini mengetahui ternyata terorisme itu ada loh. Kalau dulu kan Khawarij ya. Kalau sekarang ini Khawarij modern, terorisme. Terorisme itu ada. Ya. Saya mohon maaf, videonya mungkin agak sensitif, tapi ini harus saya tampilkan. Oke? Mohon maaf, saya tampilkan ya. Ada suaranya, Pak? Enggak ada suaranya. Mic-nya bisa ditempelkan. Enggak ada suaranya. Ini ada suaranya.
Nggak bisa ditampilkan ya Pak? Saya minta waktu 1 menit biar ada gambaran suara. Sebentar. Mohon waktu 1 menit ya. Ini harus saya tampilkan. Bisa pakai mic di situ? Boleh. Mohon maaf. Ada suaranya? Nggak apa-apa, sambil nunggu. Nah, ini adalah rangkaian konflik aksi teror di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2022. Teman-teman bisa melihat banyak sekali. Nah, teror bom bunuh diri, alhamdulillah yang terakhir, kami harapannya yang terakhir itu terjadi 2022. Yang diserang adalah Polsek Astana Anyar. Ini polsek di daerah Bandung. Ini diserang oleh satu orang. Dia pernah dipenjara di Lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan. Karena dia ada masalah dalam hatinya, masalah keluarga, akhirnya dia melakukan aksi bom bunuh diri dengan menyasar polsek di sana. Orangnya meninggal, dan alhamdulillah dari petugas tidak ada yang korban jiwa. Saya tampilkan suaranya. Untuk kalian semua ikhwah mujahidin di Indonesia untuk bersabar dan teguh di atas jihad, tetap berusaha untuk sungguh kemenangan dekat waktunya. Togut akan jatuh tersungkur dengan corona dan peperangan ini insya Allah dalam waktu dekat. Dan untuk kepada para bampol yang ada di Sulawesi Tengah dan Poso, akan kami potong batang leher kalian bismillah dalam waktu dekat insya Allah. Jika kalian tidak bertobat, lihat saja ini. Hari ini kami telah memotong bampol di daerah ini karena dia bekerja sama dengan para togut dan mujahidin dan menyusahkan mujahidin di daerah sini. Insya Allah ke depan teman-teman mereka akan kami susulkan ke neraka jahanam bismillah. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Daulatul Islam Baqiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, mohon maaf ya, suaranya nggak sempurna. Jadi ini salah satu kelompok terorisme yang ada di Poso. Saya tidak tampilkan lebih panjang karena ada adegan yang di situ tidak manusiawi. Orang dipegangin, nah ini terkait definisi. Setiap orang yang menjadi kelompok teror atau pelaku tindak pidana terorisme ini akan mengalami 3 fase. 3 fase dalam kehidupannya.
Yang pertama adalah intoleran. Intoleran itu adalah rasa tidak tenggang rasa. Kebalikannya dari tenggang rasa, intoleran. Yang kedua adalah radikalisme. Radikalisme ini adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan tatanan sosial dan politik secara instan, drastis, menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan. Yang ketiga adalah terorisme. Terorisme ini delik yang masuk adalah di sini adalah sudah berupa perbuatan. Jadi dia sudah berbuat perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ya, yang menimbulkan suasana teror dan ketakutan secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, kerusakan fasilitas publik, objek vital, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Pelaku tindak pidana terorisme ini mengalami tahapan 3 fase ini sebelum mereka itu beraksi, menyerang, membuat onar, membuat teror. Mereka akan 3 fase ini. Nah, ini tahapannya yang tadi, ya. Dari bawah dulu nih, ibarat sebuah pohon. Intoleransi ini adalah akarnya. Dari bawah, terpapar dari sisi pemikiran dan pemahaman. Tadi saya sudah mencoba menggambarkan di depan. Sekarang saya tanya nih, kalau dari contoh yang intoleransi, terpapar dari sisi pikiran dan pemahaman, ada yang bisa mencontohkan? 1 orang. Ada yang bisa mencontohkan? Jadi belum ada. Oke. Jadi terpapar dari sisi pikiran dan pemahaman. Doktrin. Hujah yang disampaikan, hujahnya benar, dalilnya benar, tapi tidak sesuai dengan penempatannya, tidak sesuai dengan wakinya yang ada. Mereka memaksakan itu. Terpapar dari sisi pikiran, pemahaman. Wah, si fulan dia itu kekuburan, dia itu sedang mengadakan gerakan tertentu. Langsung dia langsung berpikir ekstrim, wah, dia seperti ini. Kita nggak tahu hatinya dia lagi ngapain, kita nggak tahu. Mulai dari pemikiran yang hulu, berlebihan, mulai dari situ. Karena kita nggak tahu dia lagi ngapain nih. Oke, yang kedua adalah dari batangnya nih. Radikalisme, terpapar dari sisi sikap dan perilaku. Tahapan selanjutnya terpapar dari sisi sikap dan perilaku. Ketika seseorang sudah menjustifikasi, oh si fulan nih, dia nih kafir nih misalnya,
Terus sikap dan perilakunya dia gimana nih? Dibarok. Dibaroknya bagaimana? Dicemarkan nama baiknya. Terus diapakan lagi? Dibuat tidak nyaman situasinya. Ini dari sikap dan perilaku. Contoh simpelnya itu. Kemudian terorisme terpapar dari sisi tindakan dan aksi. Naik ke atas lagi, ketika sudah seperti itu, si pelaku tadi sudah melakukan tindakan. Ya. Tindakan. Kalau sudah di sini bentuknya perbuatan dan tindakan. Tadi yang saya tampilkan di depan, perbuatan dan tindakan. Dia sudah mulai bergerak. Datangi ke rumahnya, bawa sesuatu dan sebagainya, berbuat melukai atau membuat teror kepada si korban. Jadi kalau sudah terorisme ini perbuatan, ya sudah sampai ke tahapan perbuatan. Ini salah satu bibit penyakit terorisme. Ada yang tahu? Coba tunjuk jari. Salah satu aja. Salah satu bibit penyakit terorisme, ada yang tahu? Ini takfir hulu, ekstrim. Ini pelaku tindak pidana terorisme yang sudah tertangkap ataupun simpatisannya yang ada di luar yang belum tertangkap, ini punya pemikiran ini. Takfir hulu, berlebihan, ekstrim. Ingat, sesuatu yang ekstrim berlebihan itu tidak baik. Ya, tidak baik. Ini salah satu bibit yang kita menangani ini perlu kerja ekstra. Takfir hulu. Nah, ini penyebaran paham terorisme. Saya tunjukkan salah satu buku. Ini buku yang masyhur di kalangan kelompok teror. Tapi tolong adik-adik, teman-teman, jangan berusaha kepo. Ya, tolong jangan berusaha kepo untuk mencari ini. Jangan. Saya cukup tampilkan aja. Ya, ini. Jangan. Sudah belajar dengan ustadz, mulazamah dengan baik, sudah. Enggak usah cari di browsing di internet. Saya khawatirnya ketemu buku ini. Jangan. Oke. Nah, penyebaran itu dari mana? Yang pertama adalah pernikahan. Mereka antar komunitas ini untuk mengeratkan ukhuwah mereka saling menikahkan anak dengan anak. Anaknya si fulan dengan anaknya si fulan, anaknya si fulana dengan anaknya si fulana. Dinikahkan. Agar apa? Doktrin pemahaman itu berkembang terus. Berkembang dengan pesat. Dinikahkan. Pesan kami, kalau nanti antum kenal nih, jangan coba-coba nikah kecuali dia mau ikut manhaj salaf. Jangan coba-coba, ya, karena doktrin mereka juga kuat, hujahnya juga kuat. Yang kedua adalah kajian baik daring maupun luring. Daring itu melalui medsos. Luring itu tatap muka. Sekarang lebih banyak ke daring. Disebar audionya, disebar fatwa-fatwanya mereka. Kalau yang luring
ini sangat jarang. Ada, masih ada, tapi intensitasnya tidak seperti yang daring. Daring itu mulai dari antum bangun pagi sampai nanti tidur lagi, bangun lagi. Ini mereka posting terus nih di medsos nih. Ini alhamdulillah di pondok nggak dipegangi HP ya. Pertanyaannya, kalau pulang libur ini pegang HP enggak? Pegang HP enggak? Pegang kan? Pulang pondok libur mesti pegang HP. Jarang enggak pegang HP. Jangan kepo, nyari, browsing, jangan, hindari. Sekarang mereka lebih pinter. Lewat apa? Game apa? Roblox. Ayo, yang suka main game Roblox siapa? Ayo, muhasabah aja sendiri. Ya, hati-hati nih. Lewat game sekarang. Ayo, hati-hati nih. Yang suka lihat Facebook waktu pulang liburan, hati-hati. Nanti kecantol juga di medsos. Buat grup sendiri. Sama dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang terpapar kasus terorisme itu sejumlah 26 sekian itu membuat grup sendiri. Ada grup WhatsApp sendiri yang di situ akhirnya dimunculkan kajian-kajiannya mereka, dimunculkan di situ ada tata cara membuat ini itu, hingga akhirnya ada perencanaan jahat. Makanya yang pulang dari pondok liburan ini hati-hati pegang HP. Ya, hindari game satu itu ya yang saya sebutkan ya, Roblox, hindari. Medsos, ini masalah nih. Tadi saya sebutkan, bangun tidur, mau tidur lagi, ini nih. Nanti saya tunjukkan betapa masifnya mereka itu bersosial di medsos. Yang keempat adalah nih, di penjara dan sekolah. Apakah di penjara mungkin? Sangat mungkin. Justru 2018 ke bawah itu pelaku-pelaku yang melakukan aksi penyerangan itu ini ngajinya di penjara. Nemuin ustadz-ustadznya mereka di penjara, minta fatwa di sana, perencanaan dan sebagainya. Akhirnya pulang dia melakukan aksi yang penembakan, yang bom bunuh diri dan sebagainya. Terus sekolah, apa ada sekolah? Ada. Ya. Ada. Tapi insya Allah kalau sekolah-sekolah salafin, insya Allah aman. Kami yakin karena selalu dibimbing oleh para ustadz dan para asatid. Nah ini di medsos ya, di medsos nih. Coba tuh, konten intoleran ada berapa persen? Emang ini? Nih intoleran berapa persen? Radikal berapa persen? Teror ini ada nih, 2% ya. Radikal ini ada 39%-an. Ini di medsos setiap hari. Nah, ini saya tampilkan sedikit. Waktu saya tinggal 2 menit lagi. Ini di medsos nih, di Facebook. Ini di medsos di Facebook nih. Cara membuat ini untuk para ikhwan jomblo. Nah, belum pada nikah kan? Jangan ya dek ya. Ini coba lihat, tak ada alasan yang lagi mau nikah nggak punya mahar. Ini ambil faimu kawan. Ini kan salah penerapan ini. Ini kan salah penerapan nih. Jebol pintu-pintu, jendela-jendela, antek-antek togut nih.
Nih, ini tiap hari. Oh, Pak. Ini saya ambil yang sudah ketangkep. Kalau yang belum ketangkep saya nggak tampilkan. Ah, ini. Nih. Setelah sasaran kita ledakan. Ah, ini nih. Ini kan masa Allah nih. Ini ada ini. Bukan nggak ada ini. Yalah. Sampai dengan hari ini ada. Gitu loh. Saya harus tampilkan ini karena untuk memberikan gambaran dan wawasan kepada para pemuda semua biar tidak terjerat ke sini. Nggak ada lain. Karena mereka sekarang sudah menyasar pemuda-pemuda dan anak-anak. Sehingga saya harus tampilkan. Saya mohon maaf nih. Nih. Ada cara membuat apa ini? Bisa dibaca? Ah. Presto. Ini dibikinkan tata caranya bagaimana. Ini lagi. Ini tiap hari. Ini tiap hari. Makanya tolong betul. Kami minta tolong santri-santri yang pulang dari pondok, kalau di rumah pegang handphone, tolong dijaga betul. Ya. Nggak perlu mulut sekarang, tangan, jarimu ini. Ya. Kalau nemu di medsos, insya Allah kalian tidak akan bermain medsos kayak gini. Tapi saya hanya mengingatkan aja, kalau nemu di medsos kayak gini, nggak usah ikut nimbrung, nggak usah kepo, laporkan aja, di screenshot laporkan saja. Lapornya ke siapa Pak? Nanti saya kasih nomor handphone. Kalau yang mau nomor nyatet nomor saya, nanti bisa kenalan di handphone. Nah ini, yang selanjutnya adalah pendanaan. Kegiatan yang mereka lakukan itu ada pendanaan. Dari mana? Dari Baitul Mal. Mereka punya Baitul Mal banyak. Yang kedua, untuk membiayai tindak kejahatan dari mereka. Nah ini beberapa Baitul Malnya mereka. Ya, nggak usah kepo. Terus kepo nyari nanti pulang buka di internet, baitulnya mereka kemarin apa ya namanya? Kepo dibuka. Kalian terus infak ke sana. Jangan. Kalau mau sedekah, mau infak, di pondok sudah ada baitul malnya masing-masing. Jangan infak sedekah ke baitul mal yang itu kalian tidak tahu. Saya tahu santri-santri ini dari pondok-pondok salaf jiwanya besar-besar. Inginnya selalu apa? Sedekah dan infak. Tapi jangan kepo. Ini baitul malnya mereka ini, jangan terus kalian terus donasi ke sana. Jangan. Nanti kalau donasi ke sana, mereka ternyata uang tersebut dipakai untuk kegiatan mendanai perbuatan tindakan teror, nanti yang mendanai bisa kena kasus. Oke? Ini saya tampilkan biar teman-teman, saudara saya, para pemuda ini paham. Ini tiap hari mereka posting apa? Rekening, mengajak para muslimin untuk merealisasikan program infak sembako dan sebagainya nih. Mulai dari sini nih. Sampai akhirnya apa? Ini digunakan ini, lakukan penyerangan untuk di sini. Ini sudah kami tangkap, makanya kami publikasikan. Biar saudara-saudara saya ini tahu pentingnya berhati-hati dalam memberikan sedekah dan infak. Kalau di media sosial kayak gini nggak usah. Ya, lebih baik hati-hati. Ada di pondok-pondok, ada baitul mal,
silakan dimanfaatkan ke situ. Ada lasnya, silakan dimanfaatkan ke situ. Nah ini tiap hari Baitul mal mereka itu setiap bulan itu bisa mengumpulkan dana sekitar 40 sampai 50 juta rupiah untuk kegiatannya mereka. Kalian jangan nambahin, udah cukup. Nah, ini adalah alur patroli cyber dari Densus 88. Ini patroli cybernya di medsos ini seperti ini. Ada dua metode, satu di Gakum, penegakan hukum, ditindak, diproses. Yang kedua adalah di take down. Konten itu di take down. Di mana? Di Komdigi, dulu Kominfo, sekarang Komdigi. Di take down, diblokir. Nah ini strategi dari Densus 88. Ada hard approach, ada soft approach. Hard approach itu apa? Penegakan hukum. Kalau adik-adik pernah lihat penangkapan di TV-TV itu, ya itu, nih, hard approach. Kalau soft approach bagaimana? Itu bagian kami. Ke lapas, datangin keluarganya, kita dakwahi, kita ajak dengan baik. Ini soft approach. Deradikalisasi. Itu bagian kami. Kami bekerja sama dengan para asatid yang ada di wilayah Banyumas. Ada yang kenal Ustadz Nasim Muhtar? Kulon Progo ya? Nah itu, kita udah kerja sama. Ustadz Saiful Bahri, kita udah kerja sama. Ustadz Rizal, kita udah kerja sama. Kita ajak ke Nusa Kambangan untuk dakwah dan nemui pelaku-pelaku ini. Oke, yang terakhir, ini quotes dari saya hari ini. Nikmat keamanan tidak bisa dibandingkan dengan apapun, kecuali nikmat Islam dan akal sehat. Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semata-mata kami ingin memberikan gambaran dan wawasan kepada para pemuda, harapan-harapan kami semua ke depan. Hindari yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada yang mau nyatat nomor saya, silakan dicatat. Saya kasih nomornya. 081 225 0099. Saya ulangi, 081 225 0099. Oke, terus belajar, mulazamah yang baik dengan para asatid, dengan ustadz. Jangan tinggalkan itu. Ketika ada persoalan, ada yang perlu disaringkan, disaringkan. Jangan dipendam sendiri. Atau nyari teman di medsos. Jangan. Berbahaya. Jangan ya dek ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.